Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lydia Pertiwi. Saya merupakan mahasiswa PPG Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sekaligus guru kimia di SMA Negeri 86 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran untuk melengkapi ujian kinerja pada tahapan UKM PPG. Materi pembelajaran yang disampaikan yaitu pemanasan global pada kelas 10 semester ganjil kurikulum merdeka dengan model pembelajaran Project Based Learning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Pada sehat? Alhamdulillah Ya, walaupun kemarin cuacanya diguyur hujan, bahkan ada yang terjebak di sekolah juga, tapi alhamdulillah semuanya pada sehat ya. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar, apa yang kita laksanakan bisa dianggap sebagai sebuah pahala, dan Allah memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Baik, silakan Cinta, silakan buka kelas untuk doa. Sebelum kita akan mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Ibu cek kehadiran dulu ya. Adelia, oke. Aida tadi sudah izin sakit, kemudian Aisyah, oke. Mahali, Hadir, Bu. alias Sekar, ada Aisyah, oke. Bintang, oke. Dara, sip. Dika, oke. Dimas, Hadir, Bu. oke. Febiano, Hadir. oke. Sip. Berarti yang sudah hadir hanya Aida ya. Oke, anak-anakku sekalian, silahkan disiapkan buku IPA-nya yang belum ada, dibuka. Pisan, mana bukunya? Lalu silahkan persiapkan bukunya. Afif mana? Oke, sudah siap semua bukunya? Dika udah siap? Mana Dika bukunya? Oke, mantap. Baiklah, Ibu ingatkan kembali dalam kelas ini silakan Ibu wajibkan kalian untuk mengikuti pembelajaran dengan baik, kooperatif, mulai dari awal sampai dengan akhir pembelajaran. Kemudian tidak ada yang makan dalam kelas ya. Kalau mau minum boleh, dan kalau misalkan ingin ke toilet, ingin izin keluar kelas silakan, tapi atas izin Ibu ya. Oke, baik, hari ini kita masuk ke dalam pembelajaran. Tapi sebelumnya Ibu jadi teringat kemarin tuh ada jam 5 sore, Ibu tuh pulang jam 5 sore kemarin tuh. Pas karena Ibu hujan juga, kebetulan lagi pada tugas juga. Nah, kemudian pas pulang ketemu sama Nanda, lagi mau pulang juga. Ibu kira habis ekskul. Nanda, kok baru pulang? Iya Bu. Habis ekskul? Enggak Bu. Loh, kok baru pulang? Iya Bu, soalnya kemarin tadi hujan, jadi saya terjebak hujan, pesan Gojek gak dapat, sampai akhirnya dijemput sama orang tua. Ketemu juga sama orang tua Nanda. Memang kemarin itu kan hujan ya, jelas kan? Sampai ada yang terjebak di sini, ada yang pulang jam 5, ada yang pulang jam 6. Dan ternyata gara-gara hujan kemarin juga beberapa daerah ada yang banjir. Ada yang kena banjir nggak di rumahnya? Enggak? Ya. Asyar, Asyar. Berarti kan membuktikan bahwa ternyata jangan jauh-jauh gitu ya. Yang namanya musibah banjir itu dekat loh. Segimana Syah? Enggak. Segimana? Oh, depan rumah aja. Oke. Nah, kalau kita analisa kembali, kira-kira penyebab terjadinya banjir, termasuk mungkin di rumah Asya yang cuma depan rumah doang, alhamdulillah kan tidak sampai menimbulkan kerusakan ataupun korban gitu ya. Kira-kira karena apa? Buang sampah sembarangan, apalagi kenaikan permukaan air laut. Oke. Kalau itu masuk ke materi kemarin ya, biasanya terjadi di pinggir laut. Kalau kenaikan permukaan air itu biasanya banjiro. Kalau misalkan banjir di rumah Asya karena rumahnya itu bukan daerah laut, itu bisa, kalau kata Alkit, mungkin gara-gara orang yang buang sampah sembarangan
kemudian ada sungai, sungainya meluap gitu. Ada lagi nggak kira-kira apa lagi? Kurangnya resapan air. Nah, pinter Raya, kurangnya resapan air itu juga betul, kurangnya resapan air. Jadi nanti nih kalau misalkan tiba-tiba kalian sudah besar, Raya misalkan jadi kontraktor entah itu Raya lagi bangun gedung perkantoran, entah lagi bangun misalkan perumahan gitu ya, harus memperhatikan juga daerah resapan air. Ya, masuk jam pelajaran kedua. Kita masuk ke pembelajaran. Kita akan bahas tentang ini ya, pemanasan global. Oke, pemanasan global ini kita sudah bahas kemarin kan ya tentang fakta-fakta pemanasan global, peningkatan kadar CO2 di atmosfer, kemudian aktivitas manusia. Nah ini yang kita bahas sekarang, aktivitas manusia penyebab perubahan lingkungan dan solusi mengatasi pemanasan global. Ibu sedikit ulas yang kemarin, apa saja yang menunjukkan bukti bahwa terjadinya pemanasan global. Fakta-faktanya silakan acuhkan tangan. Siapa yang masih ingat? Oke, silakan. Gimana? Mendarat di kutub. Ali, Mendarat di kutub. kenapa ah? Mendarat es di kutub. Mencairnya es di kutub. Oke, siapa lagi? Peningkatan suhu permukaan air laut. Yang datang adalah Peningkatan suhu permukaan air laut. peningkatan suhu permukaan air laut. Oke, ada lagi nggak? Gimana bang? El Nino dan La Nina. El Nino sama La Nina 3 tuh. Dua lagi apa ya? Menghilangnya salju abadi di pegunungan Puncak Jaya. Menghilangnya salju abadi di Puncak Jaya. Satu lagi apa nih? Temennya kenaikan permukaan. Nah, apa lagi? Kenaikan permukaan air laut. Peningkatan permukaan. Ada kenaikan suhu, ada peningkatan permukaannya ya. Betul. Sip. Peningkatan suhu air laut, menghilangnya salju abadi, mencairnya es di kutub, kenaikan permukaan air laut, satu lagi El Nino dan Oke, silakan kalian simak terlebih dahulu video ini. Nah, dari video tadi kira-kira apa yang bisa kalian ambil hikmah pelajarannya? Angkat tangan. Pemanasan global semakin dirasakan akan semakin meningkat pada tahun 2050 akan mencapai 100%. Oke, jadi katanya kalau dibiarkan pemanasan global akan semakin meningkat, betul tadi kata Dara. Nah, kemudian kira-kira apa yang harus kita lakukan? Yang bisa kita lakukan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi kalau versinya Dara. Oke, good, mantap Dara. Hari ini kita akan melakukan atau menganalisis aktivitas manusia apa saja yang menyebabkan pemanasan global. Yang kedua, menciptakan solusi untuk mengurangi pemanasan global. Jadi kalau kata Dara, contohnya misalkan, Bu, saya bisa mengurangi pemanasan global dengan cara mengurangi penggunaan kendaraan. Oke, nanti versi kalian buatkan seperti apa, gitu ya. Nah, seperti biasa, yang namanya pembelajaran pasti dalam hari ini Ibu akan nilai kalian dari segi pengetahuannya apakah sudah bisa belum untuk memahami dua materi ini. Kemudian yang kedua, Ibu akan nilai juga bagaimana cara kalian menyampaikan solusi dari permasalahan ini tentang pemanasan global dengan cara presentasi. Kemudian juga Ibu akan nilai juga sikap kalian bagaimana di kelas, apakah aktif, apakah bisa kooperatif selama diskusi kelompok misalkan, seperti itu ya. Oke, tapi sebelumnya kita laksanakan pretest dulu.
Ibu akan share linknya di grup WA. Yang mau lewat kode kelas silakan, boleh 855-404. Kita mulai ya. 3, 2, 1. Silakan dimulai mengerjakan. Nggak usah tengok kanan kiri, nggak usah googling, nggak usah lihat buku. Ini hanya pretest. Pretest ini hanya menunjukkan bagaimana kemampuan awal kalian. Jadi nanti Ibu akan bandingkan saat pretest sama post test. Di akhir ada tes juga. Ibu akan bandingkan apakah ada peningkatan nggak nih. Ya. Sekarang kita masuk ke materi tentang aktivitas manusia yang bisa menyebabkan perubahan lingkungan, termasuk mengakibatkan pemanasan global ya. Oke, kalau lihat gambar ini, nah ini gambar apa sih tuh kira-kira? Gambar apa? Penebangan pohon, penebangan hutan, penggundulan hutan, kemudian apa lagi? Apa? Pembabatan lahan, alih lahan. Ini yang awalnya sawah, entah deh mau diganti jadi apa, gitu kan ya? Oke, betul. Pembalakan liar dan alih fungsi lahan. Nah, ya, penempatan hutan, kemudian pembabatan hutan, penggundulan hutan. Kalau kalian bilang, nah, memangnya kenapa aktivitas ini bisa menyebabkan perubahan lingkungan? Kira-kira kenapa? Hubungannya dengan apa sih? Gimana? Cara? Mengurangi, coba dibuka dulu. Nah, mengurangi penyerapan karbon dioksida. Memangnya siapa yang menyerap karbon dioksida? Pohon. Kalau pohonnya dibabat, gimana jadinya? Nggak ada yang bisa menyerap CO2. Padahal kita tahu CO2 itu sebagai apa tuh? Gas apa? Gas rumah kaca. Betul kata Wilda. Gas rumah kaca, Bu. Oke, sih. Jadi kalau nggak ada pohon, gas rumah kacanya tidak bisa terserap. Baik, nah sekarang kita lakukan diskusi kelompok. Kalian silahkan bentuk kelompok, anggotanya 2 sampai 4 orang. Jadi bebaskan kalian silahkan untuk memilih anggota kelompok masing-masing yang memang menurut kalian nyaman. Boleh sama grupnya, boleh, silahkan. Kemudian kerjakan LKPD secara berkelompok sebagai panduan pengerjaannya. Nanti kalian diskusi, LKPD-nya berbentuk ILKPD, nanti dibagikan linknya. Jadi kita udah ngapain tadi kan ya, karena tadi kan katanya salah satu bentuk untuk mengurangi pemanasan global itu kan mengurangi penggunaan kertas, karena kan kertas terbuat dari apa? Dari pohon. Oke, jadi sekarang kita LKPD-nya pakai berbasis digital aja untuk mengurangi penggunaan kertas. Nah, nanti kalian berkelompok. Pada saat berkelompok, Ibu akan berkeliling membimbing kalian, juga akan menilai bagaimana keaktifan kalian di dalam kelompok tersebut. Gitu. Kemudian kalian nanti di akhirnya membuat sebuah kampanye untuk mengurangi pemanasan global. Bentuk kampanyenya silahkan kalian boleh pilih sendiri, boleh kalian buat poster, boleh kalian buat mading misalkan, boleh kalian buat puisi, buat lagu, buat misalkan apalagi ya, buat meme boleh, silahkan. Buat infografis juga boleh, silahkan. Nanti kemudian setelah selesai kalian bisa presentasikan di depan kelas, begitu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, oke. Silahkan kalian bentuk kelompok, boleh pilih kelompoknya sendiri. Yang sudah dapat kelompok silahkan boleh tuliskan di depan kelas perwakilannya saja. Udah dulu boleh. Kelompok 1, udah silakan. Nah, 1, oke. Yuk 2, siapa yang mau? Oke. Udah dapat? Dapat katanya? Oke, boleh silahkan.
sudah dibuat LKPD-nya? Ini lagi ngerjain Bu. Oke. Nabila. Oke. Sudah selesai. Lagi bekerja, lagi buat juga bentuk kampanyenya. Apa nih? Madi. Jangan lupa dicetak ya. Madinya tentang apa nih sebutannya? Pemanasan global. Pesannya apa? Pesannya? Bagaimana cara menguranginya? Oh, jalan kaki, bersepeda, atau naik alas. Oke. Maaf. Oke, sudah selesai semua LKPD-nya? Sudah di-submit? Kemudian bentuk kampanyenya sudah di-submit di GCR? Nah, oke. Hari ini sekarang kita akan melakukan presentasi nih. Nah, nanti Ibu akan kocok menggunakan spin. Nanti kalian ke depan, kemudian pada saat kalian di depan, Ibu akan menilai kemampuan kalian dalam mempresentasikan. Yang dinilai adalah bagaimana bentuk kampanye yang kalian tampilkan, kemudian apakah sesuai dengan tujuan kampanyenya, mengurangi pemanasan global, dan kemampuan kalian dalam menyampaikan pendapat kalian. Iya. Ya, oke, sudah bersiap? Kelompok mana dulu nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pemanasan global. Sebelumnya apa sih pemanasan global? Pemanasan global adalah perubahan iklim mengacu pada perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang. Dan di sini juga ada pencegahannya. Tanam pohon, melakukan rehabilitasi, kurangi penggunaan AC, jalan kaki, bersepeda atau naik transportasi umum. Sekian itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tanggapan? Beri kesempatan buat menanggapi. Ya. Oke, silakan siapa yang menanggapi. Oke, silakan Anda. Anda kami nilai. Gimana Anda? Ya, jadi presentasinya udah bagus. Terus itu posternya, Ini bukan poster. madingnya juga bagus. Di tengahnya juga ada es krim yang ya es krim yang meleleh, melambangkan bahwa bumi suhunya sedang tinggi ya karena pemanasan global. Itu juga ada gambar-gambar mobil penyebab pemanasan global. Terus dari presentasinya itu udah dijelasin juga artinya pemanasan global, terus dampaknya, terus sampai pencegahannya. Oke, sip. Tepuk tangan dulu untuk Anda yang memberikan tanggapan. Oke, Ibu setuju dengan Anda ya, sudah sangat kreatif. Ini Ibu tahu usahanya lebih lagi karena harus potong styrofoam sampai bentuk es krim gitu kan ya, harus diwarnain si es krimnya, kemudian harus bikin gambar-gambar pohon dan tulisannya apa manual kan ya. Kalau misalkan bikin di Canva kan pasti dia langsung aja gitu tinggal bawa tulisan. Ibu sangat menghargai usaha kalian, betul sekali. Dan masukan dari Ibu sih oke, udah sip. Tinggal nanti mungkin Ibu akan main ke rumah Alpit, katanya kan mengurangi penggunaan AC. Berarti gak boleh ada AC di rumah Alpit. Ayo, Kaget dia. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Pak. Silakan boleh duduk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 5. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri dulu. Saya Nadia Rosida Zara, saya Aisyah Uliani, saya Nur Hanifah Aziza, saya Isa Sari. Dan di sini kita ngambil judul Global Warming dengan tema seperti dinner untuk dikampanyekan. Nah, di sini sebelumnya apa sih pengertian global warming sendiri? Global warming adalah pemanasan global, dampak dari efek rumah kaca yang disebabkan oleh kegiatan manusia sehari-hari. Nah, di sini juga kita seperti ada contoh gambaran stop kontak, lampu, tempat sampah, pohon. Nah, di sini tuh masing-masing dari ini kita tuh mengkampanyekan
pencegahan atau penanganannya itu kayak gimana sih? Mungkin boleh dimulai dari sebelah sana dulu. Di sini terdapat switch off and save elektrik, hemat bumi dan listrik dengan mematikan lampu saat meninggalkan ruangan. Nah, terus di sini juga ada change a light bulb, lampu CFL bertahan 10 kali lebih lama, menggunakan dan penting lebih sedikit energi dan memerlukan panas 70% lebih sedikit. Jadi yang bagian lampu kita tuh mengganti lampu yaitu kan change a light bulb. Nah, jadi penggantian lampu dengan lampu apa itu CFL itu tuh lebih hemat daripada lampu hijau biasa. Jadi mungkin bisa membantu kegiatan global warming ini pengurangannya. Yang selanjutnya ada apa tuh Aisyah? Di situ ada reduce misalnya dengan mendaur ulang ancam mengurangi jumlah karbon dioksida di udara sebesar 2.400 ton. Lalu di bawahnya ada plan pohon penting untuk hidup manusia, satu pohon dapat menjarak 1 ton karbon dioksida. Nah, di sini ada dengan mendaur ulang Anda mengurangi karbon dioksida di udara sebesar 2.400 ton. Dan ada penanaman pohon itu penting untuk hidup manusia. Satu pohon dapat menyerap 1 ton karbon dioksida. Jadi mungkin itu aja paparan dari banner kami yang kami buat dengan secara manual dari gambar ya. Terus desainnya itu benar-benar manual banget. Mungkin itu aja. Ada tanggapan? Silakan. Di belakang Menurut saya dari posternya udah menarik, dari gambarnya, kontras warna. Banner. Jadi bannernya udah menarik dari gambar dan juga kontras warnanya, dan juga penjelasannya juga singkat, padat dan jelas. Kira itu aja. Thank you Dimas. Terima kasih. Kita setuju ya. Kalau biasanya bannernya dicetak kepakan, tapi kalian benar-benar menunjukkan usaha yang sangat maksimal. Pakai kain sendiri gitu kan ya, memanfaatkan kain yang ada, kemudian sampai digambar manual menggunakan cat dan sebagainya, itu udah sangat luar biasa. Lalu untuk kelompok berapa? Silakan tutup. Sekian dari kelompok 5. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan kasihkan tentang poster kami. Sebelum itu kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Kevin Huli Pramdika. Nama saya Iksangi Febria. Nama saya Muhammad Wabiasa. Poster yang kami buat ini bertemakan tentang pemanasan global. Jadi kami ini berkampanye untuk mengurangi pemanasan global. Boleh disusul? Iya. Waduh. Jadi salah satu penyebab dari pemanasan global ini adalah pemanasan global ini adalah pengembangan hutan secara liar. Maka poster yang kami buat ini berkampanyekan untuk stop pengembangan hutan secara liar. Karena dengan pengembangan hutan secara liar akan mengurangi penyerapan karbon dioksida yang menyebabkan efek rumah kaca. Yang itu jagalah planet ini agar tetap bersih dan hijau. Jika ada tanggapan, silakan ditanggapi. Oke, angkat tangan. Siapa lagi yang belum memberikan tanggapan yang mau dapat poin untuk tes sumatif? Ayo ya. Nah, ayo. Aisyah, oke silakan Aisyah boleh. Menurut saya posternya udah bagus, cuman terlalu singkat Dengan poster ya. Oke. Penjelasan juga penjelasannya. Oke. Oke. Kesimpulan dulu untuk Aisyah. Jadi memang ini singkat karena tujuan mereka tuh membuat poster dan infografis. Kalau infografis itu kan informasi dalam bentuk grafis kan. Tapi kalau ini poster biasanya memang lebih singkat. Ibu salah fokus dengan ini ya. itu Isan Kevinnya Bu. Dia Kevinnya mana? Belum jadi.
Proses ya, oke. Baik, sudah cukup bagus. Kemudian juga ada hal yang kalian soroti tentang pengembangan Australia ya. Jadi memang itu nggak boleh. Oke, David, mantap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin memperlihatkan bentuk kampanye kami tentang pemanasan global. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Yudhistira Adriana Arsendi. Nama saya Gimana Terminal Kusuma. Nama saya Al-Mahdi Ramadan. Nama saya Muhammad Abu Dikenal Sama. Ya biar pertama-tama mari kita kenalkan objek Model kita. Dari kampanye Inilah bentuk kampanye kami. bentuk kampanye kami berupa baju yang sablonan baju berupa stop pemanasan global. Dan di sini kita terdapat karakter Yang menyerupai kartun Jepang ya. Kartun Jepang yang sedang tersakiti ini berupa ilustrasi dunia yang diilustrasikan dalam bentuk manusianya, humanoidnya begitu. Dia tersakiti oleh pemanasan global gitu. Kenapa harus target kita ini adalah wibu-wibu ya? Iya, Karena wibu termasuk pemasok CO2 terbesar dari CFC ya. Iya. Jadi dalam rumah terus pakai AC ya. Dan penggunaan listriknya juga sangat besar. 24 jam. Jadi tujuan ya kita mau pakai baju ini, tujuan kita ya apa yang kita lakukan adalah pengen datang ke Hipa Jepang terus pakai ini. Bisa. Dan untuk balik belakang. Dan ini adalah beberapa teknikan kami. Teknikan kami ini berisi beberapa cara mencegah pemanasan global. Bisa kita lihat di sini ada apa sih? Ada chef Bumi-chan. Tadi kan Bumi-chan lagi tersakiti. Oh, si Bumi-chan itu ya. Iya betul. Namanya Bumi-chan dulu ya Bu. Bumi-chan. Terus ada stop penebangan liar. Ya jadi hashtag ini berarti hashtag yang menyangkut dalam pembuatan baju ini. Simpulannya gitu aja. Ya. Oke. Boleh silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada tanggapan silakan diberikan kepada kami. Ayo yang mau tanggapan silakan tanda tangan. Gimana nih? Menurut saya cara yang dipakai untuk menyampaikan pendapat tentang global warming ini cukup bagus karena menggunakan salah satu karakter yang cukup populer di kalangan para wibu, yaitu Chan. Itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih. Banyak tepuk tangan untuk Ryan. Itu sangat mengapresiasi terhadap jerih payah kelompok 1 karena mulai dari desain baju, kemudian pergi ke tukang sablon, tukang nyablon. Oh, nggak pergi, online ya? Oke, mantap. Kemudian sampai jadi ini modalnya berapa? Seribu. Oke, kemudian tadi katanya menyentuh ada pasar tersendiri ya? Jadi ada pasar tersendirinya gitu. Iya, ada target pasar. Targetnya ada wibu. Iya. Oke, siap. Lalu untuk kelompok 1 keren. Kekurangan cuma 1. Apa tuh? Kaosnya ibu nggak? Baik anak-anakku, terima kasih yang sudah melakukan dan melaksanakan pembelajaran dengan baik dan juga sudah mempresentasikan tugasnya dengan sangat luar biasa. Ini di luar ekspektasi ibu, benar-benar kalian sangat bersungguh-sungguh mengerjakannya. Oke, terakhir nih, karena kita sudah di penghujung pembelajaran, siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang pembelajaran hari ini tentang belajar apa sih? Silakan acungkan tangan. Kita udah banyak banget belajar tentang kampanye pemanasan global. Nah kita sendiri sadar bahwa banyak banget cara untuk mengkampanyekan pemanasan global ini untuk menyadarkan masyarakat Indonesia. Oke, banyak sekali cara-cara yang bisa disampaikan
sebagai solusi dari pemanasan global. Ada lagi nggak yang mau berpendapat? Satu orang lagi aja yang mendapat poin untuk resonatif, satu lagi. Jadi kesimpulannya untuk hari ini dari pemanasan global, apa arti pemanasan global dan disampaikan dari masing-masing kelompok yang berbagai cara-cara kampanyenya, dan di sini kesimpulannya pemanasan global itu banyak sekali dampaknya dari mana-mana gitu, dari aktivitas manusia sehari-hari kah, atau dari kendaraan, bahkan ada dari alam atau cuaca gitu-gitu. Jadi itu kita bisa mencegahnya atau cara penanganannya juga ada kan tadi disampaikan. Jadi udah jadi tahu caranya. Oke, betul sekali teman Nadira ya. Jadi yang pertama tuh kita tahu apa saja aktivitas manusia yang bisa menyebabkan pemanasan global tadi teman Nadira, betul. Kemudian yang kedua juga kita bisa menyampaikan cara-cara bagaimana untuk mengurangi pemanasan global. Sip, terima kasih sudah menyimpulkan belajar hari ini. Sebelum berakhir ada post test dan refleksi. Ibu akan share linknya sebentar ya. Ayo yang belum, masih ada waktu 2 menit lagi. Nabila, Nadira, Megi, Wildan, Aisyah, Bintang, Dimas, Dika, Bani, Aisyah, Asyah, Nanda. Ibu akhir. Ini juaranya karena esai, jadi ini hanya dari waktu aja ya. Ada refleksi pembelajaran yang harus kalian isi. Silahkan kalian isi refleksinya. Kalian isi tanggal hari ini, tanggal 5 Oktober 2022. Kemudian materi apa yang sudah kalian kuasai, materi apa yang sekiranya belum kalian kuasai di pembelajaran hari ini ya. Kemudian apa yang akan kalian lakukan. Oke, ibu satu orang dong untuk mengungkapkan materi apa yang sudah kalian kuasai. Kemudian kendala apa yang kalian temui selama pembelajaran hari ini dan kesan-kesannya seperti apa. Yuk, acungkan tangannya yang mau dapat poin lagi. Yang mungkin paling saya kuasai mungkin adalah materi prinsip kimia hijau dan pemanasan global ini. Kemudian kendalanya apa selama pembelajaran hari ini? Kendalanya mungkin susah hafalnya sih, mungkin hafalannya banyak gitu. Oh, hafalannya. Oke, kemudian Buat nanti ini susah juga. Oh, buat nanti tes sumatif ya. Kemudian kesan-kesan selama belajar hari ini. Kesan belajar hari ini mungkin menyenangkan ya. Bu Widianya juga ngajarnya nggak cuma ngajar, tapi ya ada tugas-tugas kelompok yang membutuhkan kreasi juga. Nggak selalu pengetahuan gitu. Oh,